Selamat pagi semuanya, semoga semuanya sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanami kebun durian saya yang kedua ini dengan kacang tanah. Jadi karena setelah saya lihat-lihat ini rumputnya ternyata tumbuh liar dan tidak terkontrol, jadi saya putuskan untuk menggarap, lalu saya tanami kacang tanah. Jadi bisa menghasilkan sembari menunggu duriannya besar. Ini luas lahannya ini sekitar 1.700 meter. Dan kemarin itu setelah saya lihat-lihat itu setelah hujan itu saat dicangkul itu tanahnya masih gembur. Makanya itu saya mau tanami kacang tanah. Mungkin ini cocok tanahnya karena di kebun saya yang satunya itu kalau misalnya sehabis hujan itu tanahnya itu kalau dicangkulin itu lengket, dan ini setelah meskipun kemarin itu hujan deras, ini hari ini dicangkul masih gembur. Ini di lahan ini saya tanamin durian sejumlah 26. Ada 10 musangking, 10 duri hitam, dan 6 bawor. Ini usia tanamnya sekitar 2 bulan. Dengan bibit itu ketinggian sekitar 90 cm sampai 120 cm. Ini jenisnya tanahnya itu tanah merah kehitaman. Jadi kalau musim hujan gini itu gembur, tapi nanti kalau kemarau itu keras. Nah, itu bisa teman-teman lihat ini meskipun kemarin hujan deras, ini dicangkuli masih gembur. Tapi ini kalau musim kemarau, ini bisa sekeras batu. Jadi kalau duriannya nggak disiram itu bisa berbahaya. Ini banyak tanaman kunyit serta apa ini namanya ini? Kalau kunyitnya masih laku, tapi kalau yang lain nggak laku, jadi saya cabutin dan saya buang saja. Ini tanahnya dulu bekas hutan bambu sama hutan kayu-kayuan. Ini nyangkulnya ini butuh waktu 3 hari, 4 hari sama nanamnya dengan tenaga 3 orang. Jadi 3 harian itu nyangkul dan seharian itu nanam. Ini butuh sekitar 10 kg kacang dan sekitar 20 kg pupuk. Jadi yang pertama itu saya beli pupuknya itu pupuk Vertipos itu sekitar 15 atau 20 kilo itu kalau nggak salah. Sama 2 bungkus Furadan yang per bungkusnya itu harganya 44.000. Ini sebenarnya timingnya itu kurang tepat kalau menurut saya. Seharusnya itu saya tuh nanamnya itu 2 bulan lalu. Jadi nanti itu pas panen itu pas menjelang lebaran, jadi nanti harga jualnya mahal. Tapi karena saya baru kepikiran dan baru tanam awal Maret ini, jadi nanti panennya itu sekitar 3 bulan lagi, jadi sudah lewat lebaran. Dan ini pupuk yang saya pakai ini kata penjualnya itu Vertipos namanya. Jadi saya itu bilangnya mau beli pupuk dasar buat kacang tanah gitu dan disarankan pakai ini. Ini sekilonya itu sekitar 7.000 kalau nggak salah itu kemarin. Dan habis sekitar 15 sampai 20 kilo kalau nggak salah. Jadi ini saya taburi pupuk Vertipos dulu, lalu dicampur Furadan, baru setelah itu saya masukkan kacang tanahnya.
Ini furadanya. Jadi langsung saya taburkan ke atas tanahnya itu. Dan ini bibit kacang tanahnya. Ini kemarin saya beli itu per kilo harganya 32.500. Dan saya itu belinya itu 9 kilo. Tapi ternyata masih kurang. Jadi saya beli lagi sekitar 2 kilo. Dan masih sisa sedikit. Jadi rata-rata habisnya ini sekitar 10-an kilo untuk lahan ini. Ini setiap lubang dikasih 2-3 butir kacang tanah. Ini termasuk penanaman tanaman pangan yang pertama kali saya lakukan ya, sebab basic saya itu sebenarnya bukan petani. Dan saya itu baru terjun ke dunia pertanian itu baru setahun terakhir. Tanaman yang pertama kali saya tanam ya durian itu dan alpukat. Dan ini tanaman pangan yang panennya jangka pendek yang pertama kali saya tanam. Jadi saya nanti akan merinci itu habisnya itu berapa, modalnya berapa. Lalu setelah itu nanti panennya berapa juga akan saya rinci. Jadi biar saya tahu gambarannya kalau menanam di lahan seluas ini tuh nanti dapatnya itu berapa. Saya sudah merinci modalnya. Jadi untuk penanaman kacang tanah di lahan seluas 1.700 meter persegi ini saya butuh benih sekitar 11 kilo yang harganya itu 350 ribuan. Lalu ada pupuk Vertipos itu habisnya itu sekitar 15 sampai 20 kilo itu kalau nggak salah, jadi sekitar 175 ribuan. Lalu ada furadan 2 bungkus itu 88.000. Lalu biaya tukangnya itu untuk 4 hari itu totalnya itu 1.625.000. Jadi modal yang saya keluarkan adalah 2.238.000. Semoga nanti bisa panen dan hasil panennya itu lumayan, jadi bisa dipakai untuk membayar tukang. Karena 3 bulan lagi itu pas panen, ini juga bertepatan dengan penggemburan tanah serta pelebaran gundukan dan juga pembuatan ring penyiraman, karena kemungkinan itu 3 bulan lagi itu sudah menjelang musim kemarau. Jadi nanti semoga hasilnya itu bisa dipakai buat membayar tukang saya. Hari ini selain penanaman, saya juga sekalian melakukan perbaikan pipa penyiraman, karena ini kemarin itu yang saya kasih keni L ke bawah itu rawan bocor. Jadi akhirnya ini nggak saya kasih keni L, jadi langsung saya timbun saja lurus ke bawah itu tanpa saya kasih keni. Jadi nanti lurus saja biar menggantung, lalu agak saya gali sedikit dan saya timbun tanah. Jadi ini saya bagi 4 jalur. Nah, ini akhirnya penanamannya selesai pada hari keempat. Jadi sempat tertunda karena kalau sore itu sini masih sering hujan. Tapi akhirnya bisa selesai dalam waktu 4 hari. Insya Allah ini nanti akan terus saya update perkembangannya.
Jadi sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.